Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, agama Islam di dalamnya ada yang disebut dengan rukun Islam yang 5. Apabila kita cermati secara filosofinya, urutan itu memberikan makna kepada kita. Yang pertama, menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi kepada dua bahagian. Ada yang disebut dengan ibadah badaniyah, jismiyah, yaitu ibadah secara fisik. Yang kedua, ada yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah dengan keuangan. Yang ketiga adalah ibadah yang merupakan gabungan. Di satu sisi adalah ibadah jasmaniyah, badaniyah, di sisi lain ia adalah ibadah maliyah. Itulah tercermin di dalam rukun Islam yang 5. Ibadah salat dan ibadah puasa dimasukkan dalam kelompok ibadah badaniyah. Jasmaniyah, secara fisik harus kita lakukan itu dan bisa dilakukan oleh semua orang, tidak dibedakan apakah dia adalah orang yang kaya, orang yang miskin, dan seterusnya. Yang kedua adalah ibadah maliyah,
ibadah ini tidak diwajibkan kepada semua orang, tapi diwajibkan kepada orang-orang yang kaya saja, orang-orang yang berkecukupan saja, orang-orang yang mendapatkan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta kekayaan. Karena harta kekayaan ini adalah amanah, dan di dalam harta itu ada milik sebahagian saudara-saudara kita yang tidak mampu, atau yang disebut dengan al-muhtajun minal fuqara'i wal masakin, mereka-mereka yang membutuhkan harta kekayaan, itulah fakir dan miskin. Yang ketiga merupakan gabungan. Di satu sisi adalah ibadah fisik, di sisi lain memerlukan dana yang cukup besar. Itulah ibadah haji yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada urutan yang terakhir dari rukun Islam yang 5, memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang bisa dan mempunyai kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, berarti sempurnalah rukun Islam yang 5 itu. Pada kesempatan ini sejenak kita akan membahas apa itu yang disebut dengan kewajiban zakat. Zakat secara bahasa banyak pengertiannya. Diartikan sebagai az-ziyadah, tambahan. Karena orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, artinya ia menginginkan tambahan dari apa yang dijanjikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping pahala yang berlipat ganda, juga harta kekayaannya akan bertambah lebih banyak lagi apabila ia mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Dijamin tidak akan berkurang harta kekayaan yang dikeluarkan untuk sedekah, zakat dan infak, tetapi ia terus bertambah. Diulangi oleh beliau sebanyak 3 kali. Yang kedua berarti an-nama. An-nama artinya berkembang. Orang yang suka mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, berarti kekayaan harta yang dimilikinya akan terus berkembang. Yang ketiga diartikan dengan al-madah. Al-madah artinya pujian. Orang yang mengeluarkan zakat berarti ia mengeluarkan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, tetapi menimbun harta kekayaannya, apalagi dalam bentuk perak, emas, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan orang-orang yang tidak terpuji. Yang keempat, zakat juga mempunyai arti barokah. Artinya orang yang suka berzakat, infak dan sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan. Di samping Allah berjanji untuk menggantinya dengan jumlah yang lebih besar. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan, apa yang kamu keluarkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan berlipat ganda. Diartikan juga zakat dalam arti as-salah dan lain-lainnya. Di dalam istilahnya, para ulama
memberikan banyak pengertiannya. Lebih dari 10 ta'rif, definisi yang disampaikan oleh para fuqaha. Antara lain yang disebut dengan zakat itu adalah mengeluarkan sebahagian harta yang diwajibkan untuk didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu pada waktu yang tertentu pula. Allah mewajibkan harta yang sudah ditetapkan kadarnya. Emas sebanyak 85 gram dan lain-lainnya. Begitu juga hewan ternak sudah ditentukan sekian akan diberikan, diwajibkan zakat itu sekian dan seterusnya. Nah, begitu juga akan didistribusikan kepada pihak-pihak tertentu. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 60 dari surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya. Ada 8 asnaf yang menerima zakat itu. Kemudian dikeluarkan pada waktu tertentu. Kewajiban zakat itu tidak diwajibkan setiap waktu, tapi diwajibkan hanya setahun sekali. Itulah yang disebut dengan adanya haul. Haul artinya tahun. Kewajiban zakat diwajibkan 1 tahun sekali dari harta kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kebanyakan orang yang kaya, yang mempunyai harta kekayaan, mengeluarkan zakatnya pada bulan suci Ramadan. Perhitungan haul dilakukan pada bulan suci Ramadan, mengingat bulan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dilipat gandakan setiap amal yang dikerjakan oleh seseorang, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Maka dari itulah kewajiban zakat mengingatkan kepada kita bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di balik kewajiban itu ada perintah. Perintah itu ada kemaslahatan, ada tujuan-tujuan tertentu. Kenapa Allah wajibkan itu? Para ulama mengatakan, kalau kita ingin menelusuri apa hikmah di balik kewajiban zakat, terlalu banyak, dan kita dalam kesempatan ini tidak ada waktu untuk menguraikannya secara keseluruhan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah seorang ulama besar yang wafat 1435 yang lalu, 2016, menyebutkan di dalam bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau katakan, hikmah zakat paling tidak kalau kita simpulkan ada 4 perkara. Yang pertama adalah husulul mal wa tuhsinuhu, memelihara, menjaga harta itu. Dari siapa? Min tatallu'i al-a'yun wastimdadi aidi al-azimina wal mujrimin. Menjaga supaya tidak diganggu oleh orang-orang yang sengaja, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang nakal, yang selalu mengintai harta kekayaan orang lain. Walaupun di dalam agama untuk mencuri hukumnya adalah haram, dan dengan cara apapun melenyapkan harta kekayaan seseorang tidak dibenarkan di dalam ajaran agama. Yang kedua, beliau katakan memberikan pertolongan. Zakat itu adalah satu cara al-aun. Untuk siapa? Lil muhtajin wal fuqara, untuk mereka yang memerlukannya. Maka Al-Quran ketika menyebutkan 8 kelompok, 8 asnaf yang bisa kita distribusikan zakat kepada mereka,
urutan yang pertama itu adalah al-fuqara dan yang kedua adalah al-masakin. Fuqara diartikan orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mencukupi. Diartikan juga al-masakin dalam artian orang yang punya pekerjaan tapi hasil kerjanya tidak mencukupi kesehariannya. Maka karena maknanya hampir bersamaan, kita selalu menggunakan fakir dan miskin. Orang yang apakah dia punya pekerjaan tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, atau apalagi yang memang tidak punya pekerjaan, bagaimana mencukupi keperluannya sehari-hari itu. Maka urutannya itu ada huruf waw di situ. Al-waw di situ diartikan oleh ulama dengan litartib, secara berurutan. Fakir dan miskinlah mendapatkan ke tempat yang pertama, kemudian selanjutnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hikmah diwajibkannya zakat mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dilahirkan di dunia tidak membawa sesuatu, tidak membawa pakaian sehelai pun, tidak membawa ilmu pengetahuan, apalagi membawa harta kekayaan. Maka diajarkan apabila kamu memiliki sesuatu, syukuri itu semuanya. Karena dengan mensyukuri, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambah dengan harta dan kekayaan yang lain. Itulah firman Allah di dalam ayat 7 daripada surah Ibrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Di samping hikmah diwajibkannya zakat itu adalah untuk mengimbangi ketimpangan sosial dalam kehidupan keseharian kita. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Yang mempunyai kemampuan sebagaimana kita sebutkan tadi, harta itu adalah di dalamnya ada bahagian sosialnya. Maka di dalam Al-Quran, harta kekayaan selalu dinisbahkan kepada kamu, kepada mereka. Hanya sekali dinisbahkan kepada pribadi, ma'aghna anni maliyah, di dalam surah Al-Haqqah. Itu pun dalam bentuk kecaman. Maka di sini mengajarkan kepada kita kepedulian sosial, kepedulian kepada saudara-saudara kita, perhatian kepada saudara-saudara kita. Yang selalu kita sebut inilah bahagian daripada ukhuwah Islamiyah. Rasul mengajarkan persaudaraan, persahabatan. Persaudaraan itu sendiri diartikan dengan kepedulian, perhatian. Mereka yang merasa dan mengaku bersaudara dengan yang lainnya, berarti ia menyadari bahwa ia harus memberikan perhatian kepada saudaranya itu. Itulah ukhuwah Islamiyah yang hakiki. Maka di dalam Islam banyak jenis persaudaraan. Ada persaudaraan seibu sebapa yang disebut dengan sekandung. Ada persaudaraan seibu, ada persaudaraan seabah, ada persaudaraan sepersusuan, dan lain-lainnya. Ini perlu perhatian, dan itulah persaudaraan. Sampai diperluas maknanya, persaudaraan itu adalah orang yang mempunyai hubungan bahasanya, adat istiadatnya, tradisinya, dan bahkan profesinya dalam keseharian. Maka muncullah yang disarankan oleh mazhab Hanafi, bahwa orang yang bekerja apapun pekerjaannya itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nisab yang diatur oleh agama. Banyak orang yang karena profesi dan keahliannya
bekerja hanya sebentar saja waktunya, tidak terlalu banyak menyita waktu, dia dapat menghimpun uang sebanyak-banyaknya. Tetapi ada yang bekerja seharian penuh, tetapi ia tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya dalam kesehariannya. Maka disitulah ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Lahab, di dalam surah Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Kasab di sini adalah usaha. Maka berusaha di sini adalah kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Ada yang tidak memerlukan kerja keras, tetapi karena perjuangan sebelumnya mendapatkan sesuatu, ilmu apapun yang dia kuasai yang mengantarkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Apabila sudah mencukupi nisabnya, maka ia wajib mengeluarkan itu. Termasuk apa yang disebut dengan zakat profesi itu adalah para ASN wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah terpenuhi nisabnya. Kalau tidak, itu masih dalam bentuk nafkah dalam arti kata infak dan dalam bentuk yang disebut dengan istilah sedekah. Itulah yang dilakukan oleh pendahulu kita. Pegawai negeri dipotong 500 rupiah saja dalam setiap bulan dari gaji yang dia terima. Dibentuk sebuah yayasan, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Berapa banyak bisa membangun ratusan masjid yang dibangun dari uang itu. Untuk pegawai negeri, mungkin sekarang ini hanya golongan 4 yang sudah sampai nisabnya. Untuk golongan 3 mungkin belum sampai nisabnya. Maka dengan power, dengan satu kekuatan, diwajibkan untuk mengeluarkan itu, apakah dalam bentuk zakat, sedekah ataukah infak, yang nanti diatur dari formulir yang disampaikan. Maka untuk menuju ke situ, kalau memang kaum muslimin menyadari sepenuhnya, yakin dengan janji-janji Allah dan Rasulnya, dia akan keluarkan zakatnya, infak dan sedekahnya. Kalau itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perhitungan para ahli, maka akan bisa terkumpul lebih daripada 250 triliun per tahunnya. Dijamin tidak akan ada orang-orang Islam yang fakir, yang miskin. Terpenuhi itu semuanya karena dari kepedulian orang-orang yang kaya itu sudah bisa memenuhi kebutuhan itu. Maka kita bentuklah apa yang disebut dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Satu lagi kekuatan kita kaum muslimin adalah wakaf. Wakaf juga mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Negara-negara Arab Timur Tengah, mereka walaupun sudah kaya-kaya, apalagi negara-negara Arab yang miskin, kekuatannya ada pada wakaf. Mesir dengan Al-Azharnya yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun, apabila negara berada dalam posisi krisis keuangan, maka negara pinjam dengan Al-Azhar sebagai yayasan wakaf yang terkemuka itu. Maka disinilah orang-orang yang apabila kita mengenang perjuangan-perjuangan mereka dalam rangka pengembangan zakat ini, pengembangan wakaf ini, menjadikan kita orang-orang yang teringat. Banyak di antara saudara-saudara kita para dermawan, mereka-mereka yang peduli dengan saudara-saudaranya itu. Di samping hikmah diwajibkannya zakat, itu mengajarkan kepada kita untuk mengikis segala macam bentuk sifat kikir, sifat bakhil, al-bukhl wasyuh,
itu merupakan kedua sifat yang tercela di dalam ajaran agama. Jangan dikira dikeluarkan zakat, infak dan sedekah memang secara nominal dia berkurang, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan bertambah. Muhasabah, dia lakukan muhasabah terhadap dirinya, apa yang sudah dilakukannya, sekaligus meningkatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada rasa kekhawatiran bagi mereka-mereka yang sudah mengeluarkan zakatnya. Apakah zakat yang saya sudah keluarkan sudah saya hitung semua harta kekayaan yang saya miliki ataukah belum? Orang kaya walaupun dia memiliki perusahaan, ada accountingnya sendiri, tetapi terkadang dia menyibukkan diri untuk menghitung zakatnya sendiri, karena dia tahulah, dia paling tahu dengan harta kekayaan yang dia miliki. Masih ragu-ragu juga, dan mereka selalu berkonsultasi dengan saya. Kalau ragu-ragu, nanti tutup kekurangannya dengan infak dan sedekah. Sama dengan ibadah salat wajib kita, ada kekurangan, kita tutup dengan ibadah salat sunnah. Begitu juga puasa kita nanti. Puasa kita di bulan suci Ramadan, apabila kita nanti merasa ada kekurangan, ada puasa-puasa sunnah setelah bulan suci Ramadan. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau orang yang senang dengan matematika, kenapa orang yang puasa 1 bulan Ramadan kemudian 6 hari di bulan Syawal itu disamakan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan puasa 1 tahun lamanya? Kita hitung 30 hari ditambah 6 hari kali 10 berarti 360. Itulah hari-hari di dalam 1 tahun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, di samping itu hikmah diwajibkannya zakat untuk mendidik kita bisa mengelola harta kekayaan yang kita miliki, memanagenya dengan baik dan menyalurkannya sebagai sarana untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk menjadikan harta kekayaan itu sebagai sarana untuk kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menimbun harta kekayaannya, terutama emas dan perak yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ayat 34 dan 35 dari surah At-Taubah, Allah isyaratkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menimbun emas dan perak, tidak diinfakkannya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka sampaikan kepada mereka ancaman azab dan siksa Allah yang pedih. Apa itu azab dan siksanya? Disebutkan yauma yuhma alaihi yauma yuhma alaihi fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu. Rasakan itu semuanya, akan disetrikakan nanti di kepalanya, di mukanya, di belakangnya, di depannya. Semuanya itu adalah sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kajian-kajian kritis pendayagunaan zakat, sekarang ini sudah banyak dikembangkan zakat dengan beraneka ragam. Zakat diwajibkan distribusinya kepada asma yang disebut dengan fisabilillah. Fisabilillah dulu membeli senjata, sekarang dalam posisi aman, tidak memerlukan senjata. Kemana dia didistribusikan? Untuk kemaslahatan umat. Itulah sering pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, semuanya diambilkan dari uang zakat itu. Maka pengelolaan zakat itu harus amanah.
harus betul-betul jujur. Apabila jujur dalam pengelolaannya, apa yang kita sampaikan tadi akan menjadi satu prestasi yang dapat dirasakan oleh umat Islam secara keseluruhan. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, hari menjadikan penyuci, dia pembersih daripada ibadah puasa yang sudah dia laksanakan. Di samping tazkiyatul amwal, zakat itu adalah membersihkan harta kekayaan kita. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil itu, diperintahkan Rasulullah untuk mengambil. Ini yang namanya power. Tanpa kekuasaan, zakat, infak dan sedekah itu tidak akan terkumpul. Maka dari itulah dijelaskan zakat, infak dan sedekah itu adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta kekayaannya. Orang-orang yang menentang untuk tidak mengeluarkan zakat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diperangi. Itulah peperangan yang terjadi pada tahun ke-12 Hijriah ketika Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Begitu juga Haris bin Tirar adalah salah kelompok yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Rasulullah ancam, kalau kalian tidak mau mengeluarkan zakat, saya akan perangi kalian semuanya. Akhirnya mereka sadar dan kelompok mereka akhirnya mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu, dalam kesempatan ini hendaklah kita renungkan apa yang kita lakukan apabila itu adalah kebaikan. Sekecil apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Sebaliknya, kita harus merenungkan pula apabila yang kita lakukan itu adalah pelanggaran, kedurhakaan kepada Allah. Sekecil apapun, Allah juga sudah persiapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala, pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil itu. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihi al-ghurab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad salla ala nabiyyihi qadima faqala jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن عمي نبيك خير الناس وعن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما